Hai, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Oke, di video ini gue bakal ngasihin 7 informasi update jelang pertandingan antara Spanyol melawan Kroasia. Dan jangan lupa untuk klik tombol subrek gitu, like atau komen, biar channel ini makin semangat bikin konten seperti ini. Oke guys, setuju? Thank you. Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Apa kabar semuanya gitu kan? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat ya. Itu tadi gimana tuh semalam pertandingan antara Italia lawan Austria dan juga itu satu lagi tuh ya, Denmark lawan Wales ya. Kalau teman-teman semalam ya intinya pilihannya atau feelingnya sesuai gitu kan, gue ucapin selamat segala macam. Dan apa yang gue kemarin bikin konten itu ya anggap aja lah suatu kebetulan gitu ya. Jadi karena memang prediksi itu bukan jaminan, sekali lagi guys, bukan jaminan ya, anggap aja itu suatu kebetulan dari gua gitu kan. Karena gua di sini fungsinya cuma ngobrolin bola pakai data guys. Apapun teman-teman di luar sana itu pilihan teman-teman ya, bebas sekali lagi. Oke guys. Dan gue ucapin terima kasih yang langsung ngeklik tombol subrek dari kemarin, dari awal gitu kan, memberikan support gue. Salam kenal buat yang baru gabung juga. Mudah-mudahan nyaman dengan apa yang ada di sini, termasuk karakter gue dalam menyampaikan narasinya. Oke guys. So sekarang kita mau bahas pertandingan antara Spanyol melawan Kroasia ya. Jadi teman-teman juga akan langsung nih kita ngobrolin pertandingan antara Kroasia Spanyol. Ini mainnya di mana guys? Mainnya tuh di Copenhagen ya, di Denmark kalau nggak salah ya, di Parken Stadium. Jadi ini kandangnya netral, bukan di Kroasia maupun di Spanyol. Nah jadi siap nih ya, kita akan menyambung partai ini. Pertama buat teman-teman semua, kita lihat dulu posisi kedua tim waktu di grup ya, Spanyol sama Kroasia. Spanyol itu kebetulan jadi runner up. Spanyol itu jadi runner up di grup E ya, di bawah Swedia. Nah, kalau Kroasianya di runner up di grup D ya. Jadi ini mereka ketemu di babak per-8 final. Nah, buat teman-teman, diawali dengan kita lihat line up-nya dulu ya guys. Line up-nya kurang lebih dari Spanyol akan menurunkan Morata sebagai striker mungkin ya gitu. Terus tim inti lah seperti yang digambar ini, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan pemainnya, termasuk dari Kroasia juga gitu kan. Ini hanya gambaran gua aja gitu, ilustrasi gua, mudah-mudahan nanti mirip atau enggak sesuai dengan pilihan teman-teman. Nah, karena memang nggak terlalu kita bahas kalau untuk di line up ini ya, nantilah di babak mungkin semifinal atau enggak final kita akan mengulas dari segi formasinya juga ya guys. Oke, dari sekiranya itu aja kalau dari line up. Gua nggak terlalu detail karena memang bagian datanya aja kalau gua. Oke teman-teman, silakan langsung lihat nih ya, 5 partai sebelumnya antara Spanyol dan juga Kroasia gitu kan. Mereka sebelum mereka ketemu tuh main sama siapa aja, boleh dilihat teman-teman. Nah kalau misalkan pertandingan head to headnya antara mereka ketemu, nah ini nih yang lebih realnya nih, yang di bawah nih ya. Dia tuh mulai dari tahun 2006 sampai dengan terakhir 2018. 2006 itu kebetulan menang Kroasia, tapi kalau pas terakhir 2018 antara Kroasia Spanyol itu Kroasia yang menang 3-2. Nah di balik itu semua ada data-data yang udah gua rekap, makanya gua sajin buat teman-teman semua supaya menjadi rekomendasi dalam menentukan dukungan. Oke guys. Nih langsung aja teman-teman lihat tabel 1 dan 2 nih, compare kita ya. Dan teman-teman lihat, nah dari tabel 1 dulu kita cek. Nah ini 5 partai sebelumnya termasuk di babak penyisihan grup. Kalau Spanyol memang belum pernah kalah guys gitu kan. Kalau Kroasia pernah kalah 2 kali ya, berarti seperti itu tampilannya. Rata-rata dangerous attack ini selisihnya agak jomplang nih. Spanyol 78,6, Kroasia 52,2. Oke. Ngegolinnya produktif nih Spanyol nih 10, kebobolannya 1, Kroasia 5-5. Jadi
imbang juga, dia ngegolin 5, kebobolan 5. Jadi kalau misalkan dari tabel 1 sih kelihatan ya, artinya kecenderungan Spanyol. Sorry kalau ada yang keberatan ngerokok, gua nggak biasa kalau nggak ngerokok guys, jadi mudah-mudahan aja teman-teman memaklumi, karena ini kontennya gue juga bukan buat anak-anak ya, harap maklum aja. Terus tabel 2 apa kita lihat, nah ini rekam jejak antara tim ini nih, Spanyol dan Kroasia waktu mereka ketemu. Ternyata mereka tuh saling mengalahkan posisinya. Dari 5 pertemuan terakhir ya, head to headnya, Kroasia menang 2 kali, sedangkan Spanyol menang 5 kali. Ya, lebih unggul Spanyol ya sejarahnya ya, 5 partai terakhirnya ketemu mereka. Danger attack-nya, nah cenderung jauh nih guys, 55 berbanding 29. Ngegolinnya, nah ini 12, sedangkan Kroasia ngegolinnya 6. Nah, hampir separohnya, jadi lebih produktif Spanyol sejarahnya. Berarti kalau misalkan antara tabel 1 sama tabel 2 ini cukup konsisten untuk mendukung Spanyol ya, feelingnya sih seperti itu ya. Gue juga ngelihat datanya seperti itu guys. Nah, teman-teman bisa lihat ini tabel ketiga, dan tabel keempat ya. Teman-teman silahkan dilihat. Kalau tabel ketiga itu dari mulai shot on goal unggul ya Spanyol, terus mana yang kalah nih Spanyol? Nggak ada ya. Kalau tabel ketiga ini semua cenderungnya ke Spanyol. Yap. Oke. Babak pertama golnya lebih unggul nih Spanyol nih, lebih produktif dibandingkan Kroasia. Sekarang kita lihat tabel keempat guys. Kalau misalkan rata-rata shot on goalnya juga semuanya berpihak ke Spanyol ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri gitu kan, semua data-datanya ini. Oke teman-teman. Nah jadi kalau misalkan udah lihat datanya gitu kan, dibalik semua tadi yang rekapan-rekapan gua, mudah-mudahan teman-teman juga bisa memahami gitu kan, artinya dari segi data gua. Terus kira-kira nih teman-teman setelah melihat data ya, teman-teman udah ada ini belum, feeling belum ke siapa gitu kan? Sepertinya kita sepakat ya, artinya Spanyol di sini yang diunggulkan ya. Ya nggak? Iya sih. Kalau misalkan lihat data, tapi kan bola kan semua juga bundar ya guys, nggak ada yang tahu guys. Nah kalau misalkan teman-teman pengen lihat juga tabel odds nih, gue tampilin tabel odds nih seperti biasa. Ini tabel andalan gue supaya kita bakal tahu dukungan di luar itu pada ngedukung siapa. Jadi kalau dari tabel odds ternyata memang di luaran sana ya sepakat, artinya memihak ke Spanyol semua ya, bahkan memberikan -1 gitu loh. Udah dikasih bola duluan tuh anggapannya untuk Kroasia, -1 guys. Sampai dengan terbesar itu -1,75. Jadi anggapan 2 gol udah pede nih Spanyol. Tapi kan tadi itu ya, Spanyol waktu di penyisian grup juga nggak terlalu ngotot mainnya kalau kata gua sih. Cuman terakhir-terakhir aja dia ngebantai Slovakia 5-0 ya. Selebihnya kan dia 2 kali imbang ya kan. Jadi ibaratnya ini Spanyol ini susah ditebak nih, lagi alot-alotnya nih, maksudnya untuk diprediksi nih Spanyol agak membingungkan ya guys, seperti itu. Jadi tapi kalau misalkan teman-teman udah yakin Spanyol gitu ya, setelah melihat data-datanya, yaitu kembalikan lagi feeling teman-teman semua. Nah untuk itu gue udah buatin nih tabel terakhir ya. Kalau tabel terakhir itu adalah persentase peluang menurut versi gua ya guys. Jadi versi gua adanya gue udah bikin teman-teman semua di sini. Kalau peluang Spanyol ya, karena gue tulis Spanyol, emang gue juga dari data juga artinya yang diunggulkan Spanyol, data pun juga Spanyol, dan feeling gue juga Spanyol gitu ya. Jadi gue buat ini, kalau Spanyol persentase menangnya itu guys ya 46,75 ya, terus peluang serinya itu 30,25. nah dan peluang kalahnya itu 23% guys. Jadi
teman-teman bisa memilih gitu kan dukungannya ke arah mana, karena semuanya berpeluang guys. Antara menang seri kalah itu semua punya peluang, walaupun peluang kalahnya cuma 1%, tapi kalau Dewi Fortuna lagi memihak kepada Kroasia, bisa jadi Spanyol yang kalah. Nah, udah lihat kan semuanya dari data-data gua dan persentase peluang menurut versi gua. Jadi sekali lagi itu keputusan semuanya ada di teman-teman semua. Feelingnya lebih enakan teman-teman sendirilah yang menentukan. Gua kalau misalkan ditanya satu persatu di komen, ya gue kembalikan lagi semuanya, jawabannya akan sama. Kembalikan lagi ke feeling teman-teman itu mah. Nah, karena di video ini sebenarnya udah cukup jelas gitu ya. Gue mencoba cuman menarasikan data-data aja guys. Nah sekarang kalau misalkan teman-teman nanya ke gua nih sekarang nih ya, anggapannya nanya gitu kan, bang kalau lo milih siapa gitu kan. Nah sekarang kalau misalkan gua kecenderungannya memang sepakat gitu ya, dari mulai data, feeling pun gitu kan, kayaknya Spanyol gitu ya. Cuman gua bingung untuk skornya barangkali berapa ini, karena Kroasia pun juga sejarahnya dia pernah menang 2 kali dari 5 pertemuan terakhir, bahkan terakhirnya gitu kan waktu 2018 itu Spanyol kalah 3-2. Jadi Spanyol pun punya perlawanan gitu guys, bukan lawan yang mudah juga gitu ya. Kira-kira berapa ini ya? Oke, bentar. Spanyol Kroasia ini bisa kalah kayaknya Spanyol, tapi bentar dulu ya, bentar guys. Oh, kalau 90 menit rasanya sih babak pertama aja dulu lah. Babak pertama gue, bayangan gue dia 1-1 guys. Kalau babak pertama ya, babak pertama 1-1 sepertinya nih, akan terjadi gol minimal 2 kayaknya. Cuman hasil akhir 90 menit ya, ini 90 menit gue sih feelingnya ke Spanyol. Skornya berapa ya? Oke deh, gue milih Spanyol. Skornya 3-1 mungkin ya, 3-1 kali, 3-1 guys. 3-1 kayaknya ya, 3-1 itu menurut feeling gua guys. Jadi teman-teman silakan, artinya boleh sepakat, boleh berbeda pendapat, itu hak masing-masing, kita saling menghormati di sini guys. Nah itu tadi, jadi supaya teman-teman udah nggak nanya lagi ke komentar gitu kan, tetapi silakan teman-teman berkomentar untuk dukungannya kemana gitu kan. Jadi kalau misalkan bisa gua ikut komen di situ, nimpahin gitu kan, ngebales ya, gue bakal jawab insya Allah guys. Ya sekiranya itu aja buat teman-teman semua. Kalau misalkan ngerasa konten ini bermanfaat gitu kan, silahkan diklik tombol subrek gitu ya. Dan sekaligus juga mau bilang apa ya, minta maaf ya buat teman-teman semua. Kalau gue sekarang agak apa ya, agak lemes badannya gitu guys, agak lemes gitu. Jadi awalnya gue mau bikin prediksi Copa, tapi karena badan nggak memungkinkan kondisinya, ini juga agak sedikit nadanya agak sedikit ini ya, agak lemes gua. Tapi mudah-mudahan gue tetap satu konten lagi mau buat gue ini France lawan Swiss gitu ya, karena gue udah bikin datanya dan kayaknya gue lebih cenderung untuk ke Euro dulu gitu ya. Copa gue cancel karena kondisi badan nggak memungkinkan, dan mudah-mudahan besok pagi kondisi gue udah normal gitu kan, bisa buat konten lagi untuk melanjutkan Euro ini guys. So mudah-mudahan tetap semangat teman-teman, mudah-mudahan juga sehat selalu ya, dan jangan lupa untuk nantiin konten dari gua, mudah-mudahan nggak apa-apa ya guys. Kiranya itu aja dulu dari gua, mohon maaf kalau ada kesalahan narasi ataupun data. Sekali lagi jangan lupa di subrek biar gua semangat guys. Thank you, rapapau, dadah.